Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman. Kembali lagi bertemu dengan saya, Tiara Astiani, saya dari kelompok 1 dengan nomor absen 30. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2 gelombang 5. Pada sesi kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai sedikit materi agenda 2, yaitu nilai dasar pegawai negeri sipil modul 1 akuntabilitas. Akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Ada sebuah kata kunci di mana akuntabilitas itu adalah sebuah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi ada 2 poin, yaitu kewajiban dan pertanggungjawaban. Sudah dijabarkan, akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil itu sendiri adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek akuntabilitas yang akan coba saya jelaskan. Yang pertama yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi wewenang bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, atau institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Yang ketiga, laporan kinerja. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas, dan memberikan laporan kinerja berarti mampu melaksanakan, menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata atas hasil dan proses yang telah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah akuntabilitas memerlukan konsekuensi, di mana akuntabilitas adalah sebuah kewajiban yang menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sebaliknya berupa sanksi. Kemudian yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja pegawai negeri sipil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya secara tepat, kemudian melakukan evaluasi kinerja. Kemudian, apa pentingnya akuntabilitas? Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama yang menurut Bovens tahun 2007, yaitu yang pertama adalah menyediakan kontrol demokratis. Kemudian yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang pastinya sering kita dengar di berita banyak terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaannya. Kemudian poin ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian lanjut kepada tingkatan dalam akuntabilitas, mulai dari yang paling awal yaitu akuntabilitas personal. Kemudian akuntabilitas individu. Sebelum masuk kepada akuntabilitas individu, akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, seperti nilai kejujuran yang kita miliki, kemudian integritas yang kita miliki, ataupun etika yang kita miliki. Kemudian lanjutnya yang kedua yaitu akuntabilitas individu, mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya. Dalam artian bukan saja dengan satu individu dengan individu lain, melainkan individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara pegawai negeri sipil dengan instansi sebagai pemberi wewenang. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok.
Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok, tidak mungkin berdiri sendiri atau hanya perorangan saja. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian wewenang dan semangat kerjasamanya yang sangat tinggi sebagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam mencapai kinerja organisasi dan yang diharapkan. Kemudian yang keempat yaitu akuntabilitas organisasi, mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang dicapai. Kemudian yang kelima yaitu yang paling tinggi adalah akuntabilitas stakeholder. Yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas stakeholder ini adalah tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat, khususnya hubungannya dengan masyarakat luas sebagai penerima pelayanan. Kemudian dilanjutkan kepada bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kepemimpinan, yaitu memberi contoh kepada orang lain, memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian transparansi, tujuannya mendorong komunikasi dan kerjasama, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan dan meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan. Yang ketiga itu integritas, di mana adanya kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab, kewajiban dari individu atau lembaga terhadap setiap tindakan yang telah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah keadilan, merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Kemudian berikutnya adalah kepercayaan, dengan kejelasan, di mana mengetahui kewenangan, peran, dan tanggung jawab serta misi, dan keseimbangan. Kinerja yang baik harus disertai keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang dimiliki, kemudian organisasi, dan diakhiri dengan konsistensi, menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel. Kemudian dilanjutkan berikutnya, yaitu langkah yang harus kita lakukan untuk menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama dan awal adalah bagaimana kita menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Berikutnya, setelah adanya tujuan, kita harus melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga itu melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat adalah memberikan laporan hasil secara lengkap dan diakhiri dengan melakukan evaluasi dan menyediakan masukan dan feedback untuk memperbaiki kinerja yang sudah kita lakukan. Kemudian akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua praktik kecurangan dan perilaku korup. Yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat penyimpanan dan penggunaan data milik pemerintah. Yang kelima adalah konflik kepentingan. Kemudian bagaimana menjadi PNS yang akuntabel? Yang pertama adalah apa yang diharapkan dari seorang pegawai negeri sipil. Yang kedua bagaimana perilaku kita yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Kemudian bagaimana kita sebagai pegawai negeri sipil menghindari perilaku yang curang dan koruptif. Yang keempat adalah bagaimana perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara dan kekayaan yang dimiliki negara. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana kita sebagai pegawai negeri sipil berperilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana perilaku kita sebagai pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seorang pegawai negeri sipil dapat mengambil keputusan yang akuntabel dalam situasi yang mendesak. Kemudian keterkaitan akuntabilitas dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai akuntabilitas menjadi pedoman atau cerminan bagaimana seharusnya seorang pegawai negeri sipil harus bersikap dan bertindak. Bagaimana pegawai negeri sipil dapat mengambil keputusan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan. Kita tidak terlibat dalam praktik politik praktis, kemudian kita harus melayani warga dalam lingkup masyarakat secara adil, merata, netral, dan tidak membeda-bedakan. Kemudian bagaimana kita dapat konsisten
dalam menjalankan setiap tugas dan fungsi yang sudah diamanahkan. Kemudian refleksi nilai-nilai. Yang pertama, seorang ASN, di sini konteksnya adalah pegawai negeri sipil, hendaknya memberikan contoh yang baik untuk orang lain dalam artian masyarakat. Dan yang kedua, mengambil keputusan hendaknya didasari dengan melakukan komunikasi dan adanya transparansi. Yang ketiga adalah dalam berbicara harus dapat kita pertanggungjawabkan. Artinya antara ucapan dan perilaku kita harus jalan. Kemudian bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang kita lakukan. Kemudian yang kelima adalah bersikap adil. Tidak diskriminatif, artinya tidak membeda-bedakan dalam melakukan pelayanan publik. Dan yang keenam adalah konsisten terhadap suatu hal yang dilakukan, tidak melemah karena keadaan ataupun tekanan. Kemudian yang ketujuh, tidak terlibat dalam politik praktis. Yang kedelapan, tidak terlibat dalam tindakan politik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya, khususnya dapat menjadi pedoman bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.